Kita membawa misi, jadi menjadi penyelenggara pendidikan magister di bidang ilmu perikanan yang unggul, mandiri, bermartabat, dijiwai Pancasila untuk mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Untuk saat ini kita memiliki fasilitas yang sangat baik gitu ya. Jadi mungkin berupa gedung dan sebagainya, peralatan laboratorium yang terkini, kemudian jaringan internet dan langganan yang dari UGM itu sangat terbuka. Kemudian yang juga Halo sahabat perikanan, berjumpa lagi bersama kami di podcast Kenal Perikanan UGM. Nah, di sini dengan saya Hozin sebagai host, kita akan membahas mengenai prodi S2 yang ada di Departemen Perikanan UGM, yaitu prodi Magister Ilmu Perikanan. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Bapak Dr. Eko Setiabudi, SPI, MSI. Selamat siang Bapak. selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Langsung saja aja Bapak, ini di sini kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai prodi Magister Ilmu Perikanan. Nah, untuk yang pertama ini, Mbak, bagaimana sih sejarah dari berdirinya prodi MIP ini sendiri? Terima kasih Mas Kozin atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program studi Magister Ilmu Perikanan. Tadi ditanyakan bagaimana sejarah pendiriannya. Jadi tentunya pendirian Magister Ilmu Perikanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Departemen Perikanan itu sendiri. Jadi kalau dari asal pendiriannya atau tahun berdirinya, Departemen Perikanan itu telah didirikan cukup lama, lebih dari setengah abad, yaitu pada tanggal 1 September 1963. Nah, kemudian pada masa itu tentunya dari tahun 63 sampai dengan berdirinya itu mengalami dinamika sejalan dengan peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Bahkan pada masa itu pada awal-awal pendirian Departemen Perikanan itu kita juga menerima dosen dari perguruan tinggi lain untuk menyelesaikan S1-nya. Jadi mungkin yang masih D3 ke kita kemudian selesai di Departemen Perikanan. Jadi sudah waktunya pendirian sangat lama dari sisi penyelenggaraan program S1-nya. Nah, kemudian setelah setengah abad berjalan pada tahun 2013, setengah abad Departemen Perikanan, ada pemikiran-pemikiran dari para senior untuk lebih berkontribusi dalam menciptakan ahli sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan yang lebih banyak, lebih baik di tataran nasional ataupun internasional. Sehingga pada saat itulah kemudian dimulai dengan penyusunan proposal pendirian program studi S2. Meskipun pada saat pendirian itu namanya sarjana program studi ilmu perikanan dan kelautan, ada kata kelautannya, tapi sekarang hanya Magister Ilmu Perikanan. Kemudian pada bulan Januari 2013 dokumen tersebut sudah masuk di dalam pembahasan di tingkat universitas. Dan mulai tahun 2015, jadi 2 tahun berikutnya kurang lebihnya, dengan berdasarkan SK nomor 644 garis miring P garis miring SK garis miring HT tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015 berdirilah program S2 dengan nama Magister Ilmu Perikanan. Dan mulai penerimaan mahasiswa juga pada bulan Juni 2015. Berarti ini untuk Magister Ilmu Perikanan sendiri masih sangat muda ya, Pak? Dimulai didirikan pada tahun 2015 sampai sekarang 2022, berarti sudah hampir 7 tahun ya, Pak? Ya, kalau dari sisi umur memang masih relatif muda, baru 7 tahun jadi Magister Ilmu Perikanannya. Tetapi kalau kita lihat capaian dalam mungkin dari salah satu aspeknya akreditasi, saya kira cukup ya, peningkatannya cukup melesat begitu, mungkin bisa diistilahkan seperti itu. Baik, ngomong-ngomong masalah akreditasi nih Bapak. Oke. Untuk akreditasinya sendiri dari prodi Magister Ilmu Perikanan ini sendiri seperti apa Bapak? Oke, jadi mungkin pada saat awal pendirian ya tentunya dengan mulai tahun 2015 kemudian kita mengajukan akreditasi, memang
nilai awalnya atau mungkin akreditasi yang pertama itu kurang memuaskan, baru mendapatkan nilai B. Nah, kemudian pada tahun 2020 akhir begitu kita menyusun dengan menggunakan 9 kriteria dari Ban PT, kemudian divisitasi dan akhirnya alhamdulillah untuk tahun ini, jadi untuk tahun mulai 2021 berdasarkan SK nomor 9059 dari Ban PT tahun 2021 kita mendapatkan akreditasi unggul. Jadi tidak A tetapi akreditasinya adalah unggul dan merupakan akreditasi nasional yang tertinggi untuk kategori di Ban PT itu. Tanggalnya mulai 29 Juni tahun 2021. Wah, hebat sekali ya sahabat, berarti ini untuk prodi MIP sendiri dimulai dari berdirinya sampai sekarang Dalam ha- kurun waktu 7 tahun kurang hampir lebih. hampir 7 tahun ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Iya. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, kemudian untuk visi dari prodi Magister Ilmu Perikanan ini sendiri seperti apa, Bapak? Kita membawa misi jadi menjadi penyelenggara pendidikan magister di bidang ilmu perikanan yang unggul, mandiri, bermartabat, dijiwai Pancasila untuk mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Dan kita juga membawa slogan Meliorating Fisheries Science and Innovation for Sustainability. Nah, kemudian Bapak, secara garis besar nih, apa saja yang dipelajari di prodi Magister Ilmu Perikanan ini? Ya, mungkin juga perlu saya tambahkan yang di Magister Ilmu Perikanan itu, jadi tadi mungkin belum disampaikan di awal bahwa untuk saat ini kita memiliki fasilitas yang sangat baik gitu ya. Jadi mungkin berupa gedung dan sebagainya, peralatan laboratorium yang terkini, kemudian jaringan internet dan langganan yang dari UGM itu sangat terbuka. Kemudian yang jelas sumber daya manusianya itu 100% bergelar doktor ya, mungkin bisa kita lihat dalam dan luar negeri, dan alhamdulillah kalau dari proporsi atau komposisinya sekitar berapa 70% itu laki-laki atau bapak-bapak. Nah, yang kita agak berbeda aja. 30% itu adalah ibu. Kemudian tadi yang terkait dengan Apa saja yang dipelajari? Yeah. dipelajari. Jadi sebenarnya kita mempelajari karena di S1 itu juga mempelajari komponen dari habitat, kemudian biota, kemudian juga manusia, kemudian dari sisi budidaya, dari sisi teknologi hasil perikanan. Jadi artinya di dalam prodi MIP pun itu kita memiliki 3 minat, yaitu adalah aquaculture, kemudian manajemen sumber daya akuatik, dan yang terakhir adalah minat yang terkait dengan teknologi pengolahan hasil perikanan. Kalau yang ditanya apa yang dipelajari, hampir semua komponen di dalam sistem perikanan itu dipelajari tadi itu. Contohnya misalnya ada juga yang terkait dengan diversitas organisme akuatik, kemudian mempelajari tentang pengembangan vaksin, imunostimulan, probiotik, kemudian pengolahan produk perikanan, kemudian ada terkait dengan breeding dari ikan, pemulihan ikan, kemudian functional food dan feed, kemudian juga berbagai kajian-kajian yang terkait dengan sosial ekonomi perikanan. Nah, terkait habitatnya ya semua habitat, jadi ada yang di tawar, ada yang di payo, dan juga di laut, karena memang kita melingkupi semua ekosistem yang kita pelajari itu. Baik, Pak. Berarti tadi dari segi apa saja yang dipelajari tadi ada garis besar seluruh perikanan secara umum dan juga ada 3 peminatan tadi, Bapak ya. Ya, Kemudian nih Bapak, untuk kegiatan kuliah sendiri di prodi MIP seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi di awal pendiriannya tentunya kita sudah mempertimbangkan terkait dengan profil lulusan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kurikulum. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan sistem pembelajaran ya, sistem pembelajaran. Jadi kita di Magister Ilmu Perikanan itu kan
Ada yang terkait dengan biasa tatap muka, kemudian penugasan, presentasi, kemudian assignment, dan juga project-project itu terkait dengan sistem pembelajarannya. Mungkin juga sekalian saya tambahkan terkait dengan jumlah SKS yang harus ditempuh. Mungkin Nggih. ini akan jadi pertanyaan juga. Jadi untuk mencapai atau mendapatkan gelar Master of Science dari Magister Ilmu Perikanan itu seorang mahasiswa harus menempuh 40 sampai 50 SKS dengan rincian begitu ya. Jadi yang 12 SKS itu adalah wajib, kemudian ditambahkan satu wajib itu adalah seminar, kemudian ada pilihan minimal 15 SKS, kemudian tesis dengan bobot adalah 10 SKS. Jadi tidak boleh kurang dari 40, tetapi juga tidak boleh lebih dari 50 SKS untuk mendapatkan gelar Master of Master. Science tadi itu. Nah, itu. Nah, mungkin ada lagi tambahan selain yang tadi disampaikan. Jadi untuk penelitiannya tadi diberi kredit adalah 10 SKS ya untuk tesis tadi itu. Baik Bapak, untuk jangka waktu sendiri Bapak untuk menyelesaikan gelar master ini minimal berapa tahun gitu Pak? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Mungkin pertanyaan, tapi ya harus kita pahami bersama juga ini. Jadi seseorang mahasiswa itu bisa menyelesaikan mestinya itu kalau normal karena ini didesain 4 semester ya, jadi 2 tahun. Tetapi sebenarnya seseorang mahasiswa itu bisa menyelesaikan program magisternya itu 1 tahun lebih sedikit. Jadi 2 semester lebih. Nah, bagaimana kalau tadi yang terkait dengan pertanyaan, ya kalau normal ya harusnya selesai Selesai kurang dari dari sekitar 2 tahun. Nah, tapi ada yang lebih cepat ada kalau ditanyakan. Tapi ada yang lebih lama juga ada itu. Jadi mungkin ada dinamika. Nah, meskipun saya yakin bahwa keterlambatan itu sama sekali kebanyakan atau sebagian besar bukan karena masalah akademis, tapi ada hal-hal lain yang kemudian menghambat dari penyelesaian studinya. Baik Bapak. Untuk alumni sendiri nih Bapak, untuk prospek kerja dari alumni untuk prodi MIP sendiri seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini biasa ditanyakan ketika seseorang akan mengambil suatu jurusan atau suatu fakultas. Nanti prospek kerjanya akan seperti apa? Mungkin perlu saya jelaskan. Jadi terutama di bidang pendidikan dan penelitian, saya kira tantangan untuk penyediaan sumber daya itu akan semakin besar dan mengharuskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, nah artinya apa? Artinya bahwa peluangnya sangat besar. Ini bisa jadi nanti di pendidikan, penelitian, kemudian juga di pemerintahan, swasta, dan NGO. Jadi alumni-alumni sudah tersebar pada bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, atau mungkin aktif di lembaga, atau malah mungkin menjadi praktisi profesional. Jadi saya kira seperti itu. Berarti ini untuk prospek kerja dari alumni sendiri untuk prodi MIP sendiri sangat luas berarti Bapak nggih. Mungkin seluas samudra Indonesia dan samudra yang di dunia. Nah, kemudian nih Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih. Untuk mekanisme pendaftaran sendiri dari prodi MIP seperti apa? Oke, mungkin saya akan menjawab. Jadi sebenarnya di semua program studi di Unas Gadjah Mada itu mengikuti ketentuan yang ada di pusat di universitas. Jadi semua pendaftaran itu S1, S2, S3 itu adalah mengikuti ketentuan yang di pusat melalui UGM ACID. Jadi harus pertama seorang yang berminat untuk melakukan atau ingin melanjutkan di Magister Ilmu Perikanan harus membuat account dulu di UGM ACID, kemudian memasukkan dokumen-dokumen. Jadi ini terjadi dibuka setiap saat. Artinya tidak ada selang waktunya kami untuk pembukaan account dan submisi dari dokumen itu bisa dilakukan sepanjang waktu. Tetapi nanti proses seleksi yang ada di UGM itu hanya dilakukan 2 kali dengan 2 gelombang masing-masing. Jadi mungkin yang akan masuk semester awal semester bulan September atau Agustus nanti dilakukan seleksi bagi mereka-mereka yang mendaftar yang akan masuk di sekitar bulan Januari dan Februari.
Nah, untuk persyaratannya ya sama, mengikuti yang ada di UGM. Jadi misalkan ya potensi akademik harus memenuhi kualifikasinya, kemudian kemampuan bahasa Inggris juga harus memenuhi kualifikasi, dilakukan oleh penyelenggara lembaga yang diakui, dan dokumen-dokumen tersebut tidak lebih umurnya dari 2 tahun. Artinya harus, kalau mungkin ada teman-teman yang berminat kok misalnya syaratnya sudah lebih dari 2 tahun, alangkah lebih bagusnya kemudian melakukan tes ulang kembali supaya bisa memenuhi ketentuan yang ada di UGM. Nah, oke Bapak. Kemarin saya pernah mendengar tentang istilah fast track. Itu Iya. bisa dijelaskan fast track itu seperti apa, Pak? Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan fast track atau lebih juga dikenal dengan proses pendidikan berlanjut. Jadi artinya apa? Sebenarnya ini kita tidak menutup mata bahwa di antara mahasiswa program sarjana S1 itu ada yang extraordinary, mempunyai kemampuan yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, sehingga kita perlu memfasilitasi bahwa mereka di akhir semester mulai semester 7 dan 8 atau di tahun keempat, seorang mahasiswa dengan syarat-syarat khusus ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dipersyaratkan, misalkan IPK-nya, kemudian IPK dan kemampuan lainnya yang bahasa Inggris dan sebagainya, itu bisa mengambil langsung 2 secara beriringan. Jadi artinya semester 7 dan 8 di S1 sama dengan semester 1 dan 2 di program MIP. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk mereka yang mengambil program sarjana di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM, tidak berlaku di tempat yang lainnya. Jadi harapannya sehingga ini adalah dalam kurun waktu yang singkat begitu mereka akan mendapatkan gelar 2 gelar, yaitu sarjana perikanan dan Master of Master of Science. Science. Jadi artinya mungkin ya kalau mungkin selama 5 tahun dia mendapatkan 2 gelar tersebut. Nah, memang ini hanya untuk mereka-mereka yang mempunyai kemampuan lebih dan mau berjuang ya. Karena apa? Bagaimana mereka harus menyelesaikan skripsinya begitu kan, tetapi sekaligus memulai kuliah dan penelitiannya yang ada di Magister Ilmu Perikanan. Nah, begitu ya, berarti ini untuk program fast track ini sendiri itu memangkas waktu dan biaya. Nah, Tapi itu syaratnya adalah mereka sarjana di program di sarjana di Departemen Perikanan. Dan ini sudah kita lakukan dan beberapa di antaranya sudah menyelesaikan studinya. Jadi ya mungkin hampir menyelesaikan studinya. Dan saya kira tadi disebutkan satu, memangkas waktu studi dengan 5 tahun mendapatkan 2 gelar. Kemudian karena begini, di antara semester 7 dan 8 tadi itu yang sama dengan semester 1 dan 2 di MIP, mereka hanya dikenakan uang biaya pendidikan di S1-nya saja. Jadi tidak membayar di S2-nya. Nah, untuk prosedurnya tetap sama melalui UGM begitu. Sebelum kita akhiri Bapak, apakah ada closing statement? Oke, terima kasih. Jadi ini mungkin kita menyadari bahwa khususnya di Indonesia sumber daya perikanan itu kan sangat besar sekali. Banyak orang mengatakan ini adalah mega biodiversity. Dan dibandingkan dengan jumlah para peneliti atau ahli di bidang perikanan, saya kira masih sangat sedikit ya. Jadi perbandingan antara jumlah yang harus kita teliti, kita manage, kita kelola dengan yang akan mengelola itu masih kurang seimbang. Oleh karena itu saya kira sesuai dengan tujuan kita membantu menyediakan SDM dengan yang qualified ya, kita akan menyediakan itu, kemudian tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar, sehingga saya kira itu. Jadi tetap kita harus tetap mempelajarinya dengan baik, memperbanyak jumlah SDM di bidang perikanan dan juga kelautan. Baik, terima kasih Bapak. Terima Sama-sama. kasih juga kepada sahabat perikanan yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.